Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Hermawan dari Teknik Informatika Malam semester 3. Di sini saya mau menjelaskan tugas praktikum dari infrastruktur teknologi informasi. Untuk kali ini saya mengerjakan yang modul 3. Dan ini contoh gambaran di modul 3. Membuat jaringan sederhana telan menyambungkan dari PC 0 ke PC 1. Dan ini hasilnya. Kita coba ping lagi. Berhasil. Kita coba ping dari PC 1 ke PC 0. Berhasil juga. Sekian untuk video yang modul 3 ini. Kita lanjut ke modul yang 4. Ya, kita lanjut ke modul yang keempat. Di sini kita harus menyambungkan dengan kabel wireless. Sama kayak modul 3 tadi, tapi yang modul 4 ini disuruh pakai sambungan wireless dengan access point untuk menyambungkannya. Dan untuk pakai access point ini kita harus mengganti device dari PC tersebut. Kita ganti. Ini yang sesudah saya ganti wireless. Coba kita coba dari awal biar kalian tahu. Kita pilih yang PT host NM1CFE. Ini yang normal. Awalnya kayak gini. Itu gini, terus saya ganti ke wireless 1W PT host NM1W. Terus kita nyalakan deh. Jangan lupa kita lihat IP nya masih ada atau belum. Data IP nya hilang, kita isikan lagi IP nya. Ganti dulu. Tes ping dari PC 1. Kita mesti berhasil. Sekian untuk modul 4 ini. Kita lanjut ke modul yang 5. Ya, ini contoh gambaran dari modul 5. Di modul 5 ini kita harus mencari membuat simulasi server HTTP pada jaringan. Ini sudah ada, sudah saya siapkan LAN-nya, jaringannya. Sebelumnya kita harus konfigurasi dulu IP-nya. Ini IP-nya untuk PC kosong. Dan ini IP configuration untuk server 1. Dan jangan lupa kita ke service, kita HTTP, kita on dulu semua. Kita on. Setelah itu kita ke PC 0, melakukan web browser kita mengetes apakah bisa nyambung di sini servernya ke PC 0. Maaf, bisa nyambung. Terus kita ke eksperimen. Untuk eksperimen ini kita harus, untuk eksperimen pertama kita harus melakukan tes ping menuju server 0 dari PC 0. Berhasil untuk ping dari PC 0 ke server. Kita lanjut ke eksperimen yang kedua. Eksperimen yang kedua, di eksperimen kedua ini kita harus membuat dua jaringan A dan B misalnya.
Ini PC 0 kita konfigurasi dulu IP nya 192.168.123.3. Untuk yang PC 1 192.168.124.4. dan untuk default gateway nya kita server dulu, kita di config flash interface flash internet 0. Ini untuk jaringan PC nya 0, default gateway nya 1 sama 192.168.123.1. ini juga di onin. Kita ke flash internet 1, ini untuk jaringan yang kedua 192.168.124 dan 2. onin juga. Dan untuk IP dari servernya sendiri ini kita coba melakukan web browser dari PC 0 ke server, apakah bisa. Bisa nyambung. Kita lakukan ke PC itu, kita lakukan ke PC 1 juga untuk melakukan web browser ke server. Maaf, bisa nyambung. Ini dari PC 1 ke server bisa nyambung. Kita lanjut ke eksperimen yang ketiga. Di eksperimen ketiga kita harus menggunakan access point untuk menyambungkan wirelessnya. Di sini kita tidak pakai kabel tapi pakai wireless untuk menyambungkan jaringannya. Kita lihat konfigurasi IP-nya dulu. Kita isi dulu konfigurasinya. Bisa kita isi. Kita lakukan ulang kayak tadi ke web server dari PC 0 ke server. Bisa nyambung. Kita lakukan juga dari ke PC 1, apakah bisa nyambung ke server. Bisa nyambung. Ini jawaban dari modul 5. Untuk modul yang ke-6, ini contoh jaringan yang pertama. Di sini disuruh simulasi membuat server DHCP pada jaringan. Jadi kita harus membuat DHCP pada seluruh jaringan ini dengan secara otomatis. Langkah pertama ya ini, kita harus membuat jaringannya dulu. Yang kedua, kita setting IP konfigurasinya ini, dan terus kita ke service. Di sini klik DHCP, dan di sini kita harus melakukan konfigurasi DHCP-nya. Untuk pertama interface ini kalian harus klik on. Terus ini jaringannya, start IP untuk jaringan DHCP-nya itu berapa. Di sini saya pakai 10. Dan untuk maksimum pemakaiannya berapa? Di sini saya pakai 246. Ini contoh hasilnya. Sesudah ini kita klik save. Nah, terus di sini ini contoh jaringan DHCP-nya. Ini yang 14. Untuk yang 10 itu berada di sini kan. Untuk DHCP 10, ini 10 untuk yang pertama. Yang kedua ini 12. Oh, ini masih pakai DHCP. Ini
saya buat tes ini. Jadi startnya 10 itu semua akan terkonfigurasi sendiri dengan otomatis. Kalau kita melakukannya di sini di server, kita lakukan di ACP-nya itu tadi, semua akan membuat konfigurasi sendiri secara otomatis untuk workstation yang menyambungkan ke LAN-nya ini. Dan kita melaju ke eksperimen. Untuk eksperimen pertama, ya ini di sini disuruh bagaimana jika PC2 melakukan IP statik dan lain jaringannya itu semuanya itu berada di naungan DHCP, dan untuk yang PC2 ini melakukan hal sendiri yaitu statik. Apakah bisa merespon, apakah bisa connect ke server, kita lakukan sekarang ya. Oke, kita lakukan tes web ke server. Masih bisa, meskipun semua ini di ACP, terus yang PC2 ini IP-nya statik, masih bisa berjalan. Dan kita ke eksperimen yang kedua. Nah, ini eksperimen yang kedua. Maaf, baterainya habis, saya tes dulu ya. Nah, untuk yang kedua ini kita membuat jaringan sederhana seperti pada gambar, tetapi ditambahkan dengan node server yang memberikan layanan service DHCP. Kemudian setiap workstation-nya memperlakukan DHCP. Jadi semua ini harus DHCP. Ya, sama kayak itu tadi, kita lakukan konfigurasi dulu kepada server, dan terus kita ke DHCP, dan ini kita klik on, terus set IP-nya mau berapa, ini saya pakai 2, terus maksimumnya untuk usernya berapa, ini 3, terus save, dan ini hasilnya set IP dan bagi usernya 3. Di sini kita lihat sudah DHCP, ini IP-nya ini 22, untuk start pertama tadi kan 2, jadi ini 2. Dan untuk yang PC selanjutnya sama, dia sudah melakukan dengan otomatis sendiri, ini IP-nya 3 di sini. Dan untuk yang ketiga, coba buat sama tapi dibuat menggunakan tipe jaringan wireless. Kita melakukan konfigurasi DHCP tapi dengan wireless. Ya, halnya ya pasti sama kayak tadi. Kita lakukan configuration dulu kepada server, terus kita ke DHCP, kita lakukan hal sama yang seperti tadi, on, untuk interface-nya klik on, untuk start IP address-nya kita klik 2, make user 3, dan terus save. Dan sini contohnya. Dan untuk PC ini udah DHCP, udah otomatis tersambung dari server untuk konfigurasi IP address-nya. Dan ini untuk PC yang ke-6 sama, sudah tersambung dengan konfigurasi IP address dari server. Kita klik DHCP biar dia otomatis. Udah, itu presentasi dari modul 6. Selanjutnya kita ke modul 7. Dan ini yang modul 7. Di sini kita harus menjelaskan simulasi membuat server dan pada jaringan. Untuk yang pertama, kita setting konfigurasi IP-nya kepada server dan PC-nya. Di sini kita lihat kan dengan IP-nya gini di server pertama. Untuk server kedua, dan untuk PC-nya kayak gini. Selanjutnya kita ke DNS servernya. Sini klik service DNS, dan ini yang sudah saya buat ini.
Kita coba di sini alamat domainnya di browser PC. Kita coba apakah bisa, dan ternyata bisa. Untuk yang pertama, untuk simulasi modul 7, dan untuk eksperimen kita disuruh bagaimana jika PC kosong tidak mengisi DNS server pada saat konfigurasi, tetapi memasukkan IP server address server, tetapi memasukkan langsung IP address server 3 pada web browser. Apakah halaman home page server 3 bisa tetap diupload? Jadi di sini kita harus menghapus DNS-nya. Apakah bisa langsung menyambungkan di sini? Coba 168 untuk yang disuruh di eksperimen servernya masih bisa. Untuk eksperimen yang pertama masih bisa tersambung meskipun tidak ada alamat domainnya dan tidak ada DNS servernya pada PC, ternyata masih bisa disambungkan. Dan untuk yang kedua, coba buat jaringan sederhana 3 ditambahkan dengan note service layanan DHCP, HTTP, dan DNS. Kemudian cobalah akses domain tertentu yang telah di-entry pada record DNS dari salah satu workstation. Jadi di sini kita buat intinya, kita buat ini HTTP-nya, ini DNS-nya, ini DHCP-nya. Sama kayak tadi, konfigurasi IP-nya. Ini IP-nya untuk server. Dan ini untuk DNS-nya. Dan ini untuk DHCP-nya. Untuk IP konfigurasinya. Di sini kita langsung ke DNS-nya, DNS pada server. Sudah saya buat, sudah saya bikin ini. Terus kita setting DHCP-nya agar PC ini tersambung otomatis IP address-nya pada sini. Di sini kita setting DHCP-nya. Ini sudah saya bikin untuk DNS server sendiri. Ini start pertama IP 5 dan maksimum usernya 5. Dan sudah saya buat, dan kita cek di sini ada IP DHCP-nya. Dan ini IP DHCP-nya. Dan kita coba di sini untuk DNS-nya apakah bisa. Dan di sini kita coba juga DNS-nya di web browser di PC yang kedua. Bisa. Sekarang kita beralih ke soal eksperimen yang nomor 3. Di sini sama, ketentuan jaringannya sama, tetapi untuk akses PC-nya kita tambahi access point, dan PC-nya ini tersambung dengan access point-nya dengan wireless, sama kayak tadi. Ini jaringan HTTP-nya, ini DNS-nya. Dan ini DHCP-nya. Itu kita untuk DNS-nya kita lihat dulu. Sudah saya bikin hh.com. Untuk DHCP-nya sudah saya bikin kayak tadi. 55 start IP 5, maksimum addressnya 5. Untuk usernya maksimum 5. Di sini kita lihat dulu sudah tersambung. Dan kita coba browser apakah masih bisa, apakah bisa menyambung dengan DNS-nya hh.com.
bisa tersambung. Dan ini untuk IP address-nya untuk PC yang kedua. PC yang pertama sudah tersambung. Kita sekarang lakukan di web browsernya kayak tadi, melihat DNS dari server 2 hh.com bisa. Sekian dari modul 7. Kita lanjut ke modul yang 8. Ya, di modul 8 ini kita melakukan simulasi routing, interconnect, dan network. Pertama-tama ini persiapannya dulu, persiapan jaringannya untuk modul 8. Pertama-tama kita lakukan konfigurasi IP address PC0 ini sudah saya buatkan, dan PC1 ini sudah saya buatkan juga. Nah, sekarang kita ke router mengisi konfigurasi pas ethernetnya. Pas ethernet 01 ini jaringannya, ini default gateway-nya, dan flash ethernetnya 01 ini default gateway-nya untuk PC1. Sekarang kita routing table, mencari routing table router. Kita ini klik ini ke tabel besar, klik di router, routing table, ini routing table-nya. Kita kembali lagi di CLI, konfigurasi load CLI, dan ini sudah untuk CLI-nya. Sekarang kita lakukan tes ping dari PC0 ke PC1. Selesai, bisa mulai. Untuk simulasi model 8 selesai, dan sekarang ke eksperimen model 8. Di sini sudah saya siapkan ini jaringannya, ini DNS servernya surabaya.com dan ubara.com. Di sini kita konfigurasi dulu IP-nya. Untuk PC ini, untuk PC 2 ini IP address-nya default gateway, DNS servernya kita konfigurasi juga DNS servernya. Ini DNS, konfigurasi IP address DNS server, dan kita juga ini kita lakukan konfigurasi IP address dari surabaya.com. Ini server surabaya.com sudah saya buatkan konfigurasi IP address-nya, dan juga PC 3 nya sudah saya buatkan konfigurasi IP address-nya. Barangnya juga ini dibuatkan konfigurasi IP address-nya ini, dan PC-nya juga kita buatkan IP address-nya ini. Sekarang kita lakukan di sini. Ya, lupa saya, karena di sini routernya ini saya tambah device, kan awalnya kan router cuma bisa mengisi 2 jaringan, terus saya tambah device W1 WIJ 1 Ethernet biar bisa 3 jaringan. Di sini kita config fast Ethernet 0 ini default gateway-nya. Fast Ethernet ini fast Ethernet yang 0 1 untuk yang surabaya.com, dan ini untuk ubara.com default gateway-nya ini Ethernet. Dan di sini setting DNS servernya ini sudah saya siapkan Surabaya dan ubara ini. Sudah kita lakukan di web browser, apakah bisa diakses ubara.com dan surabaya.com-nya. Ubara
bisa diakses router Surabaya di PC 2 dengan Surabaya ya. Surabaya bisa diakses juga. Sekarang kita lakukan di PC 3, bisa diakses apa enggak. Ubara.com bisa diakses ubara.com-nya di sini PC 3. Surabaya.com bisa diakses surabaya.com-nya di PC 3. Sekarang PC 4 kita lihat. Bisa diakses ubara.com di sini. Akses lagi yang surabaya.com. Bisa diakses. Sekian dari modul 8. Selanjutnya kita ke modul 9. Ya, ini yang modul 9. Di modul 9 ini kita disuruh membuat simulasi routing dinamis RIP, disebut RIP. Dan ini persiapan jaringan saya sudah saya siapkan. Untuk awal kita konfigurasi di router, tapi sebelumnya routernya itu ditambah device with WIC 2T ini ditambah di sini biar bisa nyambung kabel serial DTE-nya. Di sini saya pakai kabel serial DTE. Udah, kita konfigurasi dari router 2. Di sini kita harus konfigurasi interface pas Ethernet 00. Ini sudah saya siapkan default gateway-nya dan juga interface dari serial 0100. Dan ini sudah saya siapkan juga default gateway-nya. Lalu kita ke router yang 3, sama ditambah juga device-nya di sini WIC 2T. Kita config device. Sini kita terus disuruh fast internet 00. Nah, ini sudah saya siapkan default gateway-nya. Dan juga di sini disuruh konfigurasi interface SE010. Nah, ini sudah saya siapkan konfigurasi default gateway-nya. Sekarang kita ke RIP, konfigurasi routing RIP. Ini sudah saya siapkan ini jaringannya. Untuk yang pertama ini, dan untuk yang kedua ini. Untuk router yang ketiga, dan untuk router yang kedua saya balik ya, ini routernya soalnya langsung, soalnya pas di router 3. Di sini router 2 ini juga di setting RIP-nya. Setting RIP-nya itu sama kayak di router 3 tadi. Ini sudah saya siapkan. Ini juga saya sudah siapkan. Kalau sudah, kita lakukan konfigurasi pada PC. Ini sudah saya siapkan konfigurasi pada PC 0. Dan juga jangan lupa ke PC 1 konfigurasinya. Ini sudah saya konfigurasi juga. Sekarang kita lakukan tes ping pada PC 0 ke PC 1. Ping 192.9.10.1. Enter. Nggak berhasil. Mau aja. Oh, ternyata step out. Nah, ini kita ping lagi. Ini berhasil. Untuk modul yang 10, maaf, modul yang 9 sudah berhasil dari PC 0 ke PC 1.
Dari sini penjelasan praktikum infrastruktur teknologi informasi, kurang lebihnya kayak gini yang saya sudah presentasikan dari modul 3 sampai modul 9. Jawabannya kayak gini dari laporan saya yang juga laporan jawabannya gak jauh beda dari laporan saya ya, gini ini jawabannya. Jadi akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah, apabila ada ucapan kata yang salah, ada yang kurang benar, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.